Cilacap terkini, Suyatno, Sarjana Hukum, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, apresiasi ketegasan pemerintah Kabupaten Cilacap tutup maksiat dan berantas perangi maksiat di Kabupaten Cilacap. Eksklusif Telusur Cilacap. Tingginya angka kenakalan remaja di Kabupaten Cilacap, tawuran disebabkan oleh minuman keras dan beberapa hal. Ketegasan pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Satpol PP Kabupaten Cilacap mendapatkan apresiasi dalam pemberantasan dan penutupan lokalisasi selarang dan proses penyisiran kos-kosan di Kabupaten Cilacap, pemberantasan miras dan penyakit masyarakat. Mendapatkan apresiasi dari Suyatno, Sarjana Hukum, dan memberikan catatan bahwa kegiatan ini adalah secara kontinu dan secara berkesinambungan, jangan setengah-setengah. Eksklusif program Telusur Cilacap menggambarkan bahwa situasi anak muda kita, tawuran, geng motor dan minuman keras dan pil koplo, dan Satpol PP menangkap baik apa yang disampaikan oleh Pak Yanto dan melakukan gelar untuk pemberantasan miras. Tanggapannya, Pak? Iya, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, terutama dalam ini mungkin Satpol ya, yang sudah melaksanakan apa yang sudah kami beri masukan, dan itu sebetulnya kita sambut baiklah, bahwa masyarakat merasakan sekali dengan adanya tawuran, kemudian peredaran minuman keras, kemudian dan lain-lain yang berbau maksiat itu bisa dalam rangka menjelang Ramadan kemarin itu sudah kita antisipasi, dan alhamdulillah tidak ada gejolak. Ya Pak, berkaitan dengan miras Pak, kemarin memang baru menyentuh kepada level yang rendah, artinya baru pengecer-pengecer Pak, belum tanda kutip ke kakap yang mungkin masyarakat juga menunggu Pak. Tanggapannya Pak? Iya, kita berharap ada tindak lanjut, jadi jangan hanya seperti judi online ya, itu yang ditangkap kan yang kena biasanya kan bakul-bakul kecil, pengecer kecil. Demikian juga saya berharap kepada miras. Miras gampang saja memberantas kalau sumbernya itu ditindak, itu sudah cukup. Kemudian setelah sumbernya ditindak, kemudian pabriknya juga ditindak, itu seperti yang dulu sudah saya katakan, itu selesai. Dan itu saya kira memang memerlukan kerja keras semua pihak aparat. Dalam hal ini ya unsur kepolisian, kemudian di Pemda, penegakan perdagangan Satpol, ya itu bekerja sama dengan Satpol, termasuk juga masyarakat dan para orang tua. Siap, kemarin juga ada kegiatan di mana penyisiran kos-kosan Pak, yang tanda kutip ada 12 orang terjaring bukan suami istri yang kedapatan dalam kos-kosan Pak. Mungkin Pak tanggapannya Pak? Ya, ini Kota Cilacap, terutama Cilacap Kota itu kan semakin maju ya, di mana sekarang banyak sekali orang usaha kos-kosan. Nah, apakah itu terpantau dengan baik? Kos-kosan itu justru merupakan salah satu sumber maksiat, salah satu ya, bukan semuanya. Tapi kalau itu secara rutin diadakan penertiban, saya kira itu akan berjalan dengan baik. Saya kira pengusaha kos-kosan juga tidak bertujuan ke sana, tapi kadang-kadang ya pengguna kos-kosan itu yang menyalahgunakan. Ya, siap. Lokalisasi Pak, prostitusi tertua di Kabupaten Cilacap juga kemarin mendapatkan pembubaran Pak, secara permanen Pak. Bagaimana Pak tanggapannya dari fraksi Gerindra Pak? Ya, saya selaku wakil rakyat saya mendukung sekali penertiban lokalisasi. Kemudian yang sebetulnya itu sudah dikeluhkan oleh masyarakat lingkungan sekitar itu sudah lama. Tetapi kenapa kita tidak bisa berantas? Baru kemarin itu sih penutupan secara tertib. Tapi yang perlu diwaspadai jangan sampai penertiban kemudian penutupan itu hanya sementara, nanti timbul lagi. Nah, kemudian apa tugas kita? Masyarakat lingkungan yang harus bantu mengawasi, kemudian bekerja sama dengan pihak kelurahan, kecamatan, dan aparat setempat. Nah itu, saya kira kalau itu diadakan pengawasan yang secara permanen, saya kira tidak akan timbul lagi. Ya Pak, kemarin informasi yang kami terima dan kita melihat secara langsung bahwa Pemkab berupaya untuk menutup secara permanen Pak.
mungkin langkah konkret apa sehingga teman-teman PSK ini betul-betul kapok dan para mucikarinya tidak kucing-kucingan, Pak? Ya, ini sebetulnya yang sumber masalah kan mucikarinya ya, karena mereka mata pencahariannya di situ. Terus kemudian apakah dengan penutupan permanen itu menjamin? Tidak juga, karena mereka akan main kucing-kucingan. Tetapi salah satu antisipasi kita yaitu melibatkan warga masyarakat lingkungan sekitar yang ikut mengawasi. Begitu ada 1-2 yang sudah balik, segera dilaporkan kepada pihak kelurahan, dari mulai RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan seterusnya. Ya, artinya perlu komitmen secara kuat dan bersama seluruh stakeholder sehingga lokalisasi Selarang ini betul-betul ditutup permanen, Pak ya? Betul. Itu harus ada kerjasama dari semua pihak. Mungkin ada nggak Pak, di pintu masuk Selarang itu ada pos penjagaan dari 3 pilar, Pak, sehingga orang yang akan masuk ke situ, yang terutama oknum tanda kutip PSK akan kembali lagi menjadi takut atau gimana, Pak? Saya kira nggak terlalu berlebihan seperti itu, nggak apa-apa. Yang penting justru masyarakat lingkungan sekitar yang mengawasi itu lebih efektif, dan itu tidak memerlukan anggaran dan lain-lain, itu bisa. Intinya dari warga RT dan RW itu yang ikut mengawasi, itu rampung. Siapa dari proses perang terhadap penyakit masyarakat dan implementasi Perda nomor 2 tahun 2024, Pak. Harapannya setelah hanya di bulan suci Ramadan atau secara berkesinambungan sehingga ini tidak tanda kutip hangat-hangat tai ayam di bulan suci Ramadan, Pak. Nah, itu juga kembali kepada pejabat yang bersangkutan ya. Jangan sampai itu hanya hangat-hangat tai ayam itu seperti yang jenengan sampaikan. Kita berharap ada pengawasan yang permanen. Secara rutin harus ada pengawasan. Kemudian miras juga itu kan tidak bisa kita memberantas langsung secara langsung, tidak bisa. Minimal ada pengawasan dan penertiban secara berkala. Itu saya kira masyarakat yang penjual, kemudian pedagang, agen itu akan takut juga dengan ancaman hukuman yang ada di negara kita. Iya, Pak, bulan suci Ramadan, Pak, sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Cilacap, bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, dan mungkin harapannya sehingga Cilacap semakin damai dan sejahtera, Pak. Silakan, Pak. Ya, biasanya bulan Ramadan itu banyak anak-anak muda lek-lekan. Nah, itu juga diwaspadai, jangan sampai lek-lekan itu kemudian berubah menjadi tawuran. Kemudian pengawasan melekat juga tetap harus dari orang tua, kemudian masyarakat dan aparat juga harus bisa bekerja sama. Dan yang penting lagi bahwa momen Ramadan ini kita manfaatkan untuk mengevaluasi keseluruhan, baik diri kita maupun untuk orang lain. Saya yakin ini yang perlu diwaspadai, biasanya juga tidak lepas dari itu petasan, mercon. Itu juga meresahkan dan itu biasanya dijual secara ilegal. Nah, kalau penjualnya kita pegang, lama-lama yang bikin itu juga takut juga. Nah, itu salah satu antisipasi kita. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Terus Cilacap. Tim Liputan Jurnal Media melaporkan, like, subscribe, share, dan komen.